Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kriptografi. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai algoritma Message Digest 5 atau lebih dikenal dengan MD5. Adapun outline pertemuan kali ini adalah algoritma MD5. Message Digest adalah suatu algoritma kriptografi yang menghasilkan summary atau digest dari sebuah pesan file stream data dengan menggunakan hash function untuk menghasilkan digest tersebut. Dalam pengiriman suatu pesan pada jaringan dengan menghadapi beberapa persoalan yaitu kerahasiaan, confidentiality, integritas data, menjamin pesan tidak dibuang oleh orang lain, keaslian pesan atau authentication, dan tidak terbantahkan atau non-repudiation. Untuk itu diperlukan suatu teknik kriptografi untuk menangani persoalan ini. Salah satu algoritma yang dipakai adalah Message Digest 5 atau lebih dikenal dengan MD5. MD5 adalah fungsi khas kriptografi yang banyak digunakan sebagai alat untuk menjamin atau memberi garansi bahwa pesan yang dikirim akan sama dengan yang diterima, dengan cara membandingkan fingerprint kedua pesan tersebut. Confidentiality adalah melindungi identitas pemakai atau isi pesan agar tidak dibaca oleh pengguna yang tidak berhak. Authentication adalah menjamin keaslian pesan. Data integrity adalah melindungi pesan agar tidak diubah oleh pengguna lain. Non-repudiation adalah membuktikan suatu pesan berasal dari pengguna apabila pengguna menyangkal mengirim pesan tersebut. Sejarah MD5 pada tahun 1992 merupakan pengembangan dari MD4 1990, di mana terjadi penambahan satu ronde. MD5 satu ronde ya, memproses teks masukan ke dalam blok-blok bit sebanyak 512 bit, kemudian dibagi ke dalam 32 bit, subblok sebanyak 16 buah. Keluaran dari MD5 berupa 4 buah blok yang masing-masing 32 bit, yang mana akan menjadi 128 bit yang biasa disebut dengan nilai hash. MD5 adalah salah satu dari serangkaian algoritma message digest yang didesain oleh Profesor Ronald Rivers dari MIT. Saat kerja analitik menunjukkan bahwa pendahulu MD5, MD4 mulai tidak aman. MD5 kemudian didesain pada tahun 1991 sebagai pengganti dari MD4 yang memiliki kelemahan ditemukan oleh Hans Dobertin. MD5 banyak digunakan pada bermacam-macam aplikasi termasuk SSL atau TLS, IPsec, dan protokol-protokol kriptografi lainnya. MD5 juga biasa digunakan pada implementasi timestamping, mekanisme, commitment scams, dan aplikasi pengecekan integritas pada online software. MD5 tidak memiliki pengamanan seperti persamaan matematika, namun untuk setiap fungsi hash atau H, domain D, dan ring R membutuhkan tiga hal. Yang pertama adalah pre-image resistant. Jika diberi suatu nilai Y elemen R, maka tidak dapat mencari suatu nilai X elemen D, di mana HX sama dengan Y. Second, pre-image resistant. Jika diberi suatu nilai X elemen D, maka tidak dapat mencari nilai X aksen elemen D, di mana HX sama dengan H aksen. Collision resistant, tidak akan mencari nilai X, di mana X aksen elemen D, di mana HX sama dengan H aksen. MD5 adalah salah satu penggunaan fungsi khas satu arah yang paling banyak digunakan. MD5 merupakan fungsi khas kelima yang dirancang oleh Ron Rivers dan didefinisikan pada RFC 1321. Algoritma MD5, satu operasi MD5 yang terdiri atas 64 operasi dikelompokkan dalam 4 putaran dari 16 operasi. F adalah fungsi nonlinear, satu fungsi digunakan pada tiap-tiap putaran. MI menunjukkan blok 32 bit dari masukan pesan, dan KI menunjukkan konstanta 32 bit berbeda untuk tiap-tiap operasi. Berikut adalah menunjukkan perputaran bit ke kiri oleh S bervariasi untuk tiap-tiap operasi, menunjukkan tambahan modulu 232. MD5 memproses variasi panjang dari ke dalam masukan. Keluaran 120 bit, 28 bit dengan panjang yang tetap. Pesan masukan dipecah menjadi dua gumpalan, blok 512 bit. Pesan ditata sehingga panjang pesan dibagi menjadi 512. Penataan bekerja sebagai berikut. Bit tunggal pertama 1 diletakkan pada akhir proses. Proses ini diikuti dengan serangkaian 0 yang diperlukan agar panjang pesan lebih dari 64 bit dan kurang dari kelipatan 512.
Bit-bit sisa diisi dengan 64 bit integer untuk menunjukkan panjang pesan yang asli. Sebuah pesan selalu ditata setidaknya dengan satu bit tunggal, seperti jika panjang pesannya adalah kelipatan 512 dikurangi 64 bit. Untuk informasi panjang mod 512 menggunakan 48. Sebuah blok baru dan 512 bit ditambahkan 1 bit diikuti dengan 447 bit, bit 0 ya diikuti dengan panjang 64 bit. Algoritma MD5 yang utama beroperasi pada kondisi 128 bit dibagi menjadi 4 buat 32 bit, menunjukkan A, B, C, dan D. Operasi tersebut diinisialisasi dijaga untuk tetap konstan. Register A, B, C, dan D diinisialisasi dengan bilangan heksadesimal, di mana ada watt A, watt B, watt C, dan watt D. Algoritma MD5 memiliki register-register ini biasa disebut dengan nama chain variable atau variabel rantai. Algoritma utama kemudian beroperasi pada masing-masing blok pesan 512 bit. Masing-masing blok melakukan pengubahan terhadap kondisi. Pemrosesan blok pesan terdiri atas 4 tahap. Batasan putaran, tiap putaran membuat 16 operasi serupa berdasarkan pada fungsi nonlinear F, tambahan modular dan rotasi ke kiri. Gambaran 1 mengilustrasikan satu operasi dalam satu putaran. Ada 4 macam kemungkinan fungsi F berbeda dari yang digunakan pada tiap-tiap putaran. Berikut dapat dilihat salah satu operasi dari MD5 dengan operasi yang dipakai sebagai contoh. Menunjukkan ini, bila MJ menggambarkan pesan ke J dari subblok dari 0 sampai 15, dan kurang dari S itu menggambarkan bit yang akan digeser sebanyak S bit, maka keempat operasi dari masing-masing ronde didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini adalah menunjukkan pesan dari ini, A sama dengan dan seterusnya. Konstanta T1 didapat dari integer 2 pangkat 32 dikali sin ya, I, di mana I adalah radian. Keluaran dari MD5 adalah 128 bit dari watt, terendah A dan tertinggi D. Masing-masing adalah 32 bit. MD5 digunakan secara luas dalam dunia perangkat lunak yang menyediakan semacam jaminan bahwa file yang diambil atau download belum terdapat perubahan. User dapat membandingkan MD5 sum dengan yang dipublikasikan dengan checksum dari file yang diambil, dengan asumsi bahwa checksum yang dipublikasikan dapat dipercaya akan keasliannya. User dapat secara yakin bahwa file tersebut adalah file yang sama dengan file yang dirilis oleh developer. Jaminan perlindungan dari Trojan horse dan virus komputer yang ditambahkan pada perangkat lunak. Bagaimanapun juga seringkali kasus yang terjadi pada checksum yang dipublikasikan tidak dapat dipercaya. Sebagai contoh, checksum dapat dari channel atau lokasi yang sama dengan tempat yang mengambil file. Dalam hal ini, MD5 hanya mampu melakukan error checking. MD5 akan mengenali file yang dibuat tidak sempurna atau ada bug dan tidak lengkap. Kerusakan MD5 pada tahun 1993, Denbour dan Boselers memberikan awal bahwa terbatas hasil dari penemuan pseudo collision dari fungsi kompresi MD5. Dua faktor inisialisasi berbeda antara I dan J dengan beda 4 bit, diantaranya keduanya seperti ini. Pada tahun 1996, Dobertin mengumumkan sebuah kerusakan pada fungsi kompresi MD5. Dikarenakan hal ini bukanlah serangan terhadap fungsi khas MD5 sepenuhnya. Hal ini menyebabkan para pengguna kriptografi menganjurkan pengganti seperti Whirlpool SH1 dan RIP MD160. Ukuran dari hash 128 bit cukup kecil untuk terjadinya serangan brute force birthday attack. MD5 CRK adalah proyek distribusi mulai Maret 2004 dengan tujuan untuk menunjukkan kelemahan dari MD5 dengan menemukan kerusakan kompresi menggunakan brute force attack. MD5 CRK berhenti pada tanggal 17 Agustus 2004 saat kerusakan hash pada MD5 diumumkan oleh Xian Wang, Deng Yufeng, Yujia Lai, dan Hongguo Yu. Serangan analitik dikabarkan hanya memerlukan 1 jam dengan menggunakan IBM P690 cluster. Serangan yang dilakukan oleh Wang et al. Ya, di sini menjelaskan cara yang efektif menemukan 1024 bit string M yang menyebabkan MD5 sama dengan MD5 aksen. Wang et al. Melakukan ini dengan cara menelusuri perbedaan antara nilai tiap-tiap saat melakukan perhitungan MD5M dengan MD5 M aksen. Nilai KI melambangkan output ronde KI dan fungsi kompresi MD5 atau MD5C dengan masukan M dan KI. Ki aksen melambangkan output ronde KI dari fungsi kompresi MD5 atau MD5C dengan masukan M aksen.
dengan menyediakan 128 nilai A1, 64 blok untuk pertama dan 64 blok untuk yang kedua seperti itu. Metode yang digunakan uang mencari string n yang tepat adalah jelaskan dengan menekan pseudocode berikut, di mana di sini ada algoritma find collection, ada file collection untuk menemukan false ya. Di sini ada use random seed and deterministic method to find n untuk which satisfied most condition on key pada key i ya. Compute uh, all key i and key null, di mana i itu akan mengecek untuk melihat diferensiasi apakah benar atau salah. If rest differential to hot dan collision akan ditemukan, maka dia bernilai true, dan sebaliknya jika ditemukan dia akan bernilai false. Lalu n do return m. Pseudocode di atas dilakukan satu kali untuk setiap blok. Ketika blok M0 yang memenuhi semua pembeda blok pertama, maka ditemukan pertama kali. Kemudian blok M dapat ditemukan, M1 dapat ditemukan. Dikarenakan MD5 hanya menggunakan satu langkah pada data, jika dua buah awalan dengan hash yang sama dapat dibangun, sebuah akhiran yang umum dapat ditambahkan pada keduanya untuk membuat kerusakan lebih masuk akal. Dan dikarenakan teknik penemuan kerusakan mengizinkan pendahuluan kondisi hash menjadi arbitrary tertentu. Sebuah kerusakan dapat ditemukan dengan awalan apapun. Proses tersebut memerlukan pembangkitan dua buah file perusak sebagai file template ya, dengan menggunakan blok 128 byte. Dari tatanan pada data 64 byte batasan, file-file tersebut dapat mengubah dengan bebas dengan menggunakan algoritma penemuan kerusakan. Saat ini dapat diketahui dengan beberapa jam kerja bagaimana proses pembangkitan kerusakan MD5, yaitu membandingkan dua byte string dengan hash yang sama dikarenakan terdapat bilangan yang terbatas pada keluaran MD5, di mana ada 2 pangkat 128, tetapi terdapat bilangan yang tak terbatas sebagai masukannya. Hal ini harus dipahami sebelum kerusakan dapat ditimbulkan, tapi hal ini telah diyakini benar bahwa menemukannya adalah hal yang sulit. Sebagai hasilnya bahwa MD5 dari informasi tertentu tidak dapat mengenalinya secara berbeda. Jika ditunjukkan informasi dari sebuah public key, hash MD5 tidak mengenalinya secara berbeda, tetapi public key selanjutnya mempunyai hash MD5 yang sama. Penyerangan tersebut memerlukan kemampuan untuk memilih kedua pesan kerusakan. Kedua pesan tersebut tidak mudah untuk memberikan serangan, di mana pre-image menemukan pesan dengan hash MD5 yang sudah ditemukan, atau serangan pre-image kedua menemukan pesan dengan hash MD5 yang sama dengan pesan yang diinginkan. Hash MD5 yang lama yang dibuat sebelum serangan-serangan tersebut diungkap masih dinilai aman untuk saat ini. Khususnya pada digital signature lama masih dianggap layak pakai. User boleh saja tidak ingin membangkitkan percaya signature baru menggunakan MD5 jika masih ada kemungkinan kecil pada teks. Kerusakan dilakukan dengan melibatkan pelompatan beberapa bit pada bagian 128 byte pada masukan hash yang akan memberikan perubahan yang akan berarti. Ada single message modification, adalah proses di mana pesan message atau M dimodifikasi namun semua kondisi pada ronde yang pertama dipertahankan, atau dengan kata lain mengkoreksi kondisi tiap nilai key i. Apapun 0 kurang dari sama dengan i kurang dari sama dengan 16, hanya satu pesan atau message blok MI saja yang perlu dirubah. Lalu ada multi message modification, adalah proses modifikasi di mana setelah semua kondisi pada ronde pertama terpenuhi, maka satu kondisi akan mengubah atau memodifikasi beberapa blok untuk memenuhi kondisi pada ronde kedua. Metode ini dapat mengurangi kompleksitas waktu serangan pada MD5. Berikut adalah referensi pada pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.